wanita itu setelah terlahir kembali. Hal pertama yang ia lakukan adalah menolak menyelamatkan anak angkat yang tenggelam itu. Di kehidupan sebelumnya dia adalah satu-satunya dewa iblis yang bisa membangkitkan orang mati. Melihat sang ketua keluarga rela berlutut dan mengeluarkan harta besar memohon bantuannya, dia tanpa ragu menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan anak angkat itu. Dari situlah ia mengenal pria itu, dan pada akhirnya bahkan menikah dengannya karena kejaran cintanya yang gila-gilaan. Dia mengira kebahagiaan akan datang. Namun saat hamil 7 bulan, pria itu justru mendorongnya jatuh dari tangga dengan tangannya sendiri. Hingga di detik terakhir saat tubuhnya terhempas, barulah dia sadar bahwa kecelakaan tenggelam di masa lalu hanyalah skenario yang dibuat pria itu sendiri, semata-mata agar wanita licik bisa masuk ke keluarganya. Dan keberadaannya justru membuat wanita licik itu menderita pelecehan hingga mati dengan tragis. Untuk membalas dendam, pria itu mengikatkan batu besar ke tubuhnya dan menenggelamkannya ke dasar laut. Dia pun mati dengan penuh kebencian. Mungkin langit masih berbelas kasih. Dia diberi kesempatan untuk hidup kembali. Hari itu ia terbangun di hari tenggelamnya anak angkat itu, saat tetua keluarga sekali lagi memohon padanya. Namun kali ini, pria itu malah membawa wanita licik masuk. Di depan semua orang menuduhnya penipu, mengatakan bahwa dewa iblis yang asli adalah wanita licik itu. Wanita itu sempat tertegun, karena di kehidupan lalu adegan ini tidak pernah terjadi. Ia langsung curiga bahwa pria itu juga bereinkarnasi. Menyadari hal itu, dia memilih berbalik pergi. Namun begitu keluar rumah, dia terkejut mendapati anak angkat itu benar-benar tenggelam dan mati. Mengingat akhir tragis dirinya dan bayi dalam kandungan di kehidupan lalu, dia bersumpah akan membuat pria itu juga merasakan sakitnya kehilangan anak. Namun pria itu sudah menyiapkan jebakan, menyuruh orang memfitnahnya, bahkan mencoba merebut lonceng pusakanya. Untung saja di saat genting, seorang pemuda kaya raya yang sejak lama menyukainya muncul, menghentikan semua orang, bahkan mengeluarkan 30 juta dolar, memohon wanita itu untuk menyelamatkan keponakan yang jatuh ke air. Melihat itu wanita itu langsung mengangguk, karena ini juga kesempatan baginya membuktikan dirinya di depan semua orang. Lalu ia mengusulkan taruhan dengan pria itu, siapa yang bisa menyelamatkan anak itu terlebih dahulu, dan memastikan anak itu hidup. Wanita pun mempertaruhkan seluruh hartanya. Pria itu hanya tertawa sinis, karena yang di air hanyalah boneka. Dia yakin wanita itu pasti kalah, maka dia menaruh 10% saham sebagai taruhan. Pemuda kaya itu pun ikut mendukung wanita itu dengan saham yang sama. Semua orang lalu bergerak ke tepi waduk. Wanita itu menyalakan lilin, mengikatkan benang ke bambu lalu melemparkannya ke air. Namun tidak ada sedikit pun pergerakan. Suasana mendadak tegang. Akhirnya wanita itu melompat masuk ke danau es, dan pemandangan aneh pun muncul. Tubuhnya tegak melayang di dalam air. Itu adalah tanda kutukan besar menurut legenda. Namun demi membalas kepercayaan pemuda kaya itu, wanita tetap menggertakkan gigi dan mengerahkan kekuatannya. 3 lingkaran tali merah ia gunakan untuk menahan aura jahat, lalu menggoyangkan lonceng pusaka, menghidupkan kembali keponakan itu. Namun begitu terbangun, keponakan itu justru memancarkan aura pembunuhan, langsung menyerangnya di dalam air. Sementara di tepi waduk, pria itu yang tak melihat wanita keluar, sudah yakin dia tidak akan kembali. Segera memerintahkan anak angkatnya di bawah, untuk membuktikan bahwa wanita licik itulah dewa iblis yang asli. Namun di detik berikutnya, wanita itu muncul ke permukaan sambil menahan tubuh keponakan itu. Namun keponakan itu masih belum bernapas. Pria itu hanya tertawa sinis, merasa dirinya sudah menang, lalu mengajukan taruhan terakhir. Siapa yang bisa membuat anak itu bernapas kembali? Yang kalah harus mengakui dirinya penipu. Wanita itu langsung setuju. Pria itu pun segera mulai menyelamatkan anak angkat itu. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya ada sedikit napas keluar. Dia pun tertawa penuh kemenangan. Namun wanita itu dengan tenang menyuruhnya melihat baik-baik. Detik berikutnya, senyum pria itu langsung membeku di wajahnya.